sebagian terbesar yang menggunakan dana lembaga kan untuk kegiatan ekonomi, untuk kegiatan anggota yang mempunyai kegiatan produktif. Kegiatan yang produktif itu berapa persen sih Pak dari jumlah anggota yang dilayani Kodanua Pak? Bisa 90% Pak. Bisa 90%? 90% mungkin yang 10% itu ada yang penyimpan, ada penabung deposito gitu. Kurang lebih seperti itu. Sahabat terkasih, hari ini tim UKM Aufi mendapat kesempatan berkunjung ke KSP Kodanua, Koperasi Simpan Pinjam, yang dibangun melalui kegiatan bersama arisan guru-guru pada 40-an tahun yang lalu. 45 tahun yang lalu. Koperasi Kodanua adalah salah satu koperasi besar di Indonesia yang anggotanya sudah sangat banyak, puluhan ribu. Pada kesempatan hari ini kami berkesempatan bertemu langsung dengan Ketua Umum KSP Kodanua, Bapak HR Supriyono. Semoga nanti kita mendapatkan masukan-masukan yang sangat berharga untuk pengembangan koperasi dan gerakan koperasi Indonesia pada umumnya. Selamat siang Pak Pri. Selamat siang Pak Mar. Sekarang ini ada semboyan atau slogan yang mengatakan pulih lebih cepat, bangkit lebih dahsyat. KSP Kodanua tentu kemarin juga mengalami kondisi-kondisi umum yang terkait dengan peristiwa Corona 19. Lalu saat ini meskipun PPKM sudah dicabut oleh pemerintah, oleh Presiden kita, tetapi kita masih diingatkan kalau di dalam ruangan masih harus menggunakan masker. Nah, terkait dengan kondisi yang sudah melandai menjadi lebih normal dibandingkan beberapa waktu yang lalu, kegiatan perekonomian kita sudah membaik. Lalu seberapa besar pengaruhnya kondisi sekarang ini terhadap kegiatan bisnis koperasi simpan pinjam Kodanua? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sekarang ini kan sudah memasuki tahun politik. Dengan usia KSP Kodanua yang sudah 45 tahun, tentu pengalaman Pak Pri dan teman-teman mengelola koperasi Kodanua adalah sudah sangat berpengalaman menghadapi kondisi-kondisi. Nah, seperti apa nanti ketika ini memasuki kondisi yang baru pulih kegiatan operasionalnya, lalu menghadapi tahun politik, lalu Presiden sendiri juga sudah mengingatkan kondisi global dunia masih juga harus dihati-hati. Nah, itulah Pak Pri yang kami ingin mendapatkan kesempatan penjelasan dari Bapak, tetapi tentu karena tanggal 19 Februari nanti Koperasi Kodanua akan melaksanakan RAD di tahun buku 2022. Mohon nanti Bapak juga bisa menjelaskan. Silakan Pak Pri. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Pri. Koperasi Kodanua saat sekarang ini sedang membangun untuk bangkit. Ya, untuk bangkit, ya memang kita secara bertahap Pak, karena memang musibah yang dialami Koperasi Kodanua ini tidak sendirian, bahkan seluruh dunia ya mengalami seperti dampak. Tapi Kodanua ini memang di 2021-2022 itu sangat tragis, bahkan ada pengurus juga yang kena COVID Pak, sampai almarhumah gitu ya. Sehingga pengurus yang tadinya karena potensial ya 7 orang tinggal 6 orang. Dan usaha juga memang selama COVID itu Koperasi Kodanua tetap hanya bertahan, ya bertahan.
Dan saat sekarang ini masih kita juga selektif, Pak. Jadi selektif dalam artian kita ini banyak memberikan kelonggaran-kelonggaran kepada anggota, baik di dalam pinjamannya, baik dalam angsurannya. Karena apa? Karena memang kondisi anggota-anggota kita juga ada kesulitan untuk membayar ke koperasi Kodama, sehingga supaya mereka tidak merasa terbebani, karena sifat daripada koperasi ini adalah gotong royong, ya. Jadi kita tetap mensupport anggota-anggota ini supaya juga bangkit. Karena nggak ada artinya SDM atau manajemen Kodama bangkit, tapi kalau anggota-anggotanya tidak bangkit. Jadi harus sama-sama ya Pak? Bersamaan, ya bersamaan. Yang kedua masalah tahun politik. tahun politik. Jadi ini sudah 45 tahun Pak Maria tepatnya ya. Iya. 45 tahun Kodama ini menghadapi hal-hal seperti itu. Jadi itu sebenarnya nggak ada yang luar biasa. Itu biasa-biasa saja. Oh sudah biasa-biasa saja ya Pak? Biasa saja. Dan politik itu yang penting kita tidak mengganggu dan jangan mengganggu. Tidak mengganggu dan jangan diganggu, gitu loh. Ya. Tapi kan ini Pak, pasti karena pengalamannya sudah berpuluh-puluh tahun gitu, kan ada kiat antisipasi tahun-tahun tahun-tahun hura-hura itu Pak. Seperti apa yang dilakukan KSP Kodama? Karena ini sudah menjadi biasa saja gitu Pak. Jadi kalau kepada SDM ya atau manajemen, kita juga harus mematuhi aturan-aturan pemerintah. Dan kalau katakanlah ada di antara karyawan atau manajemen yang masuk politik, ya harus pandai-pandai membatasi kapan harus ikut hura-hura politiknya, kapan yang harus bekerja. Jadi itu sudah kami patok di dalam aturan-aturan di koperasi Kodama. Kita juga memberikan kebebasan kepada anggota dan juga manajemen atau karyawan-karyawati yang ingin masuk partai politik. Pak, SOP-nya itu sangat ketat tidak Pak kalau untuk meluangkan waktu untuk kegiatan terlibat di dalam politik, lalu tetap di Kodama, artinya tanggung jawab itu kan tidak boleh terlupakan kan ya Pak ya. Nah itu kaitannya masih sangat ketat ya Pak. Itu SOP-nya itu tetap di dalam peraturan manajemen. Peraturan lembaga. Iya, lembaga. Jadi tidak ada kaitannya dengan politik tadi. Jadi kalau dia bolos alasan katakanlah kampanye gitu, ikut kampanye atau apa gitu, berarti tidak boleh. Itu kan bukan nggak boleh, silakan, tapi kan resikonya dia transport nggak dapat, ya kan, gajinya dikurangi dan lain sebagainya. Nah ini masih terkait dengan kegiatan politik Pak Tri. Adakah anggota-anggota yang memanfaatkan kesempatan misalnya untuk pinjam di KSP Kodama untuk mendukung misalnya ekonomi kegiatan usaha mereka untuk order-order politik gitu Pak? Misalnya beli untuk spanduk, selagi untuk usaha, dan itu usaha itu jelas kan di Kodama ini ada patokannya Pak. Ada kalau bahasa kerennya 5C. C pertama kita lihat karakter anggota itu sendiri, C kedua kita lihat dari kondisinya, ya kan. C ketiga kita lihat daripada kapitalnya atau permodalannya. C keempat kita lihat daripada prospek usahanya. C kelima mungkin kalau perlu jaminan. Nah itu setiap 5 tahunan pesta 5 tahunan ini ada peningkatan kegiatan pemanfaatan anggota terhadap keuangan pinjaman dari KSP Kodama tidak Pak? Yang 5 tahunan ini ya Pak? Ada, tapi standar aja Pak. Oh ada. Karena rata-rata anggota kita ini kan para pengusaha kecil gitu. Misalnya kalau bahasa pemerintah mikro gitu kan ya, mikro kecil gitu. Jadi tidak sampai ada yang mungkin nyetak kaos beribu-ribu atau nyetak ini ada, tapi dalam kapasitas kecil. Pak Tri, yang terkait dengan selalu diingatkan oleh Presiden bahwa kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tetapi kita harus hati-hati. Nah,
melihat peringatan-peringatan seperti itu, himbauan-himbauan seperti itu, Pak Pri, KSP Kodanua sendiri mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan. Nah, apa langkah-langkah Kodanua untuk mengatasi kemungkinan kalau hal ini juga terjadi di Indonesia, Pak Tri? Ya, tentunya kita harus pertama kita sounding ke anggota, Pak. Sounding ke anggota dulu kita informasikan bahwa Anda harus selektif di dalam menggunakan keuangan. Jadi istilahnya tidak harus betul-betul berhitung lah bahasa mudahnya. Karena apa? Jangan sampai nanti dia belanja terlalu banyak, akhirnya jualnya susah, katakanlah seperti itu. Atau dia terlalu stok barang banyak, akhirnya nanti dia kerepotan jualnya. Jadi harus betul-betul hitung, ya, selektif di dalam selama memang itu ada. Gitu. Tapi kalau tidak ada ya, insya Allah Indonesia aman. Pak Pri, kalau begitu kan artinya pengurus manajemen harus aktif berupaya lebih dekat dengan anggota ya Pak. Mengingatkan harus selalu berupaya lebih dekat itu Pak. Kita kan punya penyuluh, ya kan? Jadi kita setiap bulan itu kan rapat evaluasi. Rapat evaluasi. Evaluasi itu adalah semua pimpinan cabang dan pimpinan cabang. Dari pimpinan cabang itu langsung briefing ke karyawan-karyawan. Para ujung tombak langsung menyuluh kepada anggota-anggotanya. Gitu. Jadi itu sudah selama ini kami lakukan. Artinya karena memang sudah pengalaman mengikuti situasi krisis juga pernah dialami yang tahun 1998 itu ya Pak ya. Jadi kehati-hatian yang ada di dalam lembaga Kodanua itu tetap menjadi hal yang utama ya Pak. Ya betul. Menjadi hal yang utama. Misalnya selektif di dalam pemakaian uang. Di tahun 2022 ini kita sudah tercapai dari program 78%. 78%. Ya, sudah sangat baik tahun Pak. Ya 2021 hanya 60%. Ya, ada peningkatan. Ya. Jadi ya memang nggak terlalu signifikan Pak naiknya. Tetapi kita sudah sangat bagus Pak. Karena tidak hanya bertahan kan, ternyata juga ada operasional yang menaikkan Pak. Iya. Hasilnya juga naik, operasionalnya pasti naik gitu. Kalau 78% capaian itu Pak Pri, berarti KSP Kodanua kan juga tetap mendapatkan SHU untuk anggota ya Pak ya. Kalau boleh ini tahun ini belum. Oh belum. Untuk menjadi anggota harus mempunyai kegiatan produktif Pak. Iya memang itu Pak. Itu syarat utama untuk masuk anggota kan saya harus pengusaha. Pengusaha kecil ya kan. Itu kan syarat itu Pak. Jadi kalau dia katakanlah pinjam tapi dia nggak usaha ya untuk apa kan gitu. Jadi itu Pak udah otomatis juga itu persyaratan. Oh jadi memang menjadi persyaratan utama ya Pak ya. Itu yang membuat tadi yang saya sebut 10% tadi dia harus pengusaha, tapi karena dia sudah berlebih, uangnya ditabung dan dia tidak pinjam, gitu kan? Dulunya sih pinjam kan gitu, setelah dia mampu, dia lebih kaya, gitu kan? Akhirnya uangnya ditaruh di kita. Artinya ada subsidi silang orang anggota yang memang sudah mempunyai kapasitas lebih untuk anggota yang masih membutuhkan ya Pak ya. Ini subsidi silang yang sebenarnya tidak kelihatan tetapi malah nyata ya. Maka Kodanua tidak ada misalnya pinjaman ke pihak ketiga. Katakanlah kita kalau butuh mendadak paling anggota. Pak Pri, ini kan juga sebuah prestasi tersendiri. KSP Kodanua tidak mempunyai pinjaman dari pihak ketiga. Mengelola pihak bank. Kegiatan. Itu bagaimana konsep awalnya Pak Pri? Ya itu, jadi maaf ini Pak, ini jadi rahasia dapur cerita ya. Jadi umpamanya Kodanua hari ini terkumpul uang 1 miliar.
yang kita belanjakan atau kita berikan pinjaman pada anggota mungkin baru hanya 800 juta. Yang 200 juta ini untuk menjaga likuiditas lembaga. Iya. Jadi pada suatu saat anggota-anggota kita mengambil tabungan, uang tetap siap. Jadi ini kan sebenarnya membangun kepercayaan ya Pak ya, membangun kepercayaan, mempertahankan kepercayaan anggota bahwa lembaga tidak mengalami kegoyahan ekonomi ya Pak. Pak Pri, barangkali ada hal yang akan menjadi prioritas di tahun 2023, lalu 2024 kembali lagi pada kondisi-kondisi tahun politik. Pak Pri, silakan Pak Pri. Di program 2023 itu Koperasi Kodanwa kita akan berusaha untuk segera bangkit, ya, bangkit dengan segala penjuru, ya, dan juga kita akan karena memang kita akan mematuhi daripada aturan pemerintah bahwa koperasi kita harus menuju ke digital, kita programkan ke sana. Bahkan nanti akan kita sampaikan pada rapat anggota itu untuk mengesahkan daripada program kerja tersebut, ya kan? Yang tidak kalah pentingnya bahwa rapat anggota ini kita sudah 2 tahun berturut-turut Pak di hotel karena istilahnya penghematan biaya, ya kan? Penghematan biaya dan mematuhi aturan pemerintah PSBB itu, ya, PSBB karena kita tidak bisa. Biasanya kan Bapak lihat Koperasi Kodanwa selalu anggotanya 300 ya? Ribuan, oh, kan? Di gedung pewayangan itu kan muat 1.400 Pak. Oh iya kan kita undang semua, ya. Jadi sekarang ini betul-betul kita sistem perwakilan. Oh, sistem perwakilan, jadi ada prarat ya Pak ya? Di masing-masing cabang? Ada, jadi di makin cabang itu kita sampaikan program kerjanya, tolong disampaikan pada anggota-anggota melalui penyuluh tadi, ya kan? Nah, jadi sekarang ini di dalam rapat anggota juga banyak masukan-masukan anggota, Pak. Ya, karena dia sudah disampaikan oleh para penyuluh kita. Tapi boleh disampaikan jumlah yang terlayani anggota dan calon anggota itu ada berapa puluh ribu sekarang nah, Pak? Sekarang ini sudah Pak, semuanya kita giring untuk masuk menjadi anggota. Ya, jadi sekarang ini anggota kita hampir 5.000 lebih. Kalau dulu kan baru 3.000, sekarang udah 5.000 lebih. Jadi selalu ada peningkatan, target peningkatan selalu tercapai untuk pokoknya yang berhubungan dengan Koperasi Kodanwa, baik itu penyimpan atau itu peminjam harus masuk menjadi. Cuma Pak, karena kita ini banyak usaha mikronya, jadi yang mereka cicil. Kan simpanan pokok di Kodanwa ini 1 juta sekarang per orang. Itu mungkin ada yang nyicil 50.000, ada yang nyicil 25.000. Itu jalan keluarnya ya Pak? Ya, itu jalan keluar untuk menjadi supaya anggota. Dia harus masuk anggota, gitu kan. Karena dia pinjamannya juga ada yang 1 juta, ya kan. Kalau mau langsung suruh bayar kan habis lah. Jadi dia akhirnya mungkin minta cicilan Pak, siap gitu. Nah, simpanan wajibnya nggak bisa cicil kan, 100.000 per bulan, ya kan. Kalau simpan pokoknya sekian. Jadi jumlah anggota mungkin 5.000 sekian, simpanan pokoknya harusnya kan di total 55 juta kan gitu. Nah, itu belum sampai. Nah, belum sampai, tetapi kan ada jalan keluar Pak. Iya. Nah, untuk memberikan semacam jalan keluar kepada anggota yang nyicil itu ada target waktu berapa lama Pak? Nah, ini karena dia permintaannya berbeda-beda. Oh, berbeda-beda. Iya, jadi kita nggak bisa nargetkan, pokoknya sampai lunas 1 juta. Oh, gitu. Jadi memang toleransi lembaga memang sangat tinggi Pak Pri. Ya, karena itu situasi Pak, situasi kondisi ekonomi lagi seperti ini. Kalau kita berbicara aset kan cabangnya saja kalau tidak salah sudah 22 cabang ya Pak Pri ya? 19. Oh, 19 cabang. Pusat iya. Oh iya. Itu kalau diakumulasinya asetnya berapa
10 atau 100 per Enggak Pak, baru ini Pak 150-an nih.